Hai semua, hari ini aku mau bikin ide jualan lagi. Kali ini untuk ide jualannya aku bikin es cappuccino cincau. Ini buatnya gampang banget dan tentunya modalnya juga murah. Ini bisa banget di stok karena aku nanti bakal kemas dengan kemasan botol. Takaran manisnya udah sesuai, jadi keluar dari kulkas langsung diminum tanpa ditambahkan dengan es batu. Seperti biasa untuk rincian modal dan juga keterangan resep lengkapnya, kalian bisa klik di bawah judul ya. Sudah aku tulis lengkap, jadi tinggal di screenshot aja. Jadi apa aja bahan dan gimana cara buatnya? Langsung aja. Nah, pertama di sini aku sudah siapkan panci masak, kemudian masukkan gula pasir dan masukkan 1 bungkus Nutrijel rasa cincau. Di sini untuk Nutrijelnya aku pakai yang kemasan kecil ya. Kalau sudah, tinggal diaduk-aduk sebentar dan tambahkan dengan air. Aduk-aduk lagi lalu siap untuk dimasak. Ini aku masak sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, apinya boleh dimatikan, lalu angkat. Kalian bisa tunggu sampai uap panasnya setengah hilang, baru masukkan es batu. Lalu tinggal dikocok-kocok aja, diaduk-aduk. Ini diaduknya mesti cepet ya, biar Nutrijelnya nggak keburu dingin. Soalnya kalau udah dingin nanti dia teksturnya jadi besar-besar dan biasanya susah banget buat hancur. Ini dikocok kayak kocok telur. Tapi di sini untuk takaran airnya aku kurangi dari petunjuk kemasan biar teksturnya itu lebih berasa. Makanya di sini untuk tekstur Nutrijelnya ini agak susah hancur karena dia teksturnya lebih padat, efek dari pengurangan takaran air. Sementara cincaunya aku sisihkan dulu, lanjut aku bakal bikin cairannya. Di sini aku pakai kopi instan ya. Aku saranin pakai merek yang ini. Menurut aku rasanya lebih pas dan lebih enak pakai ini. Tapi kalau kalian nggak suka atau lebih suka pakai merek lain boleh banget. Yang penting dia nggak ada ampas. Lanjut aku tambahkan creamer bubuk dan tambahkan dengan kental manis. Oh ya, untuk takaran sendok aku juga udah sertakan nanti ya. Jadi kalau kalian nggak punya timbangan, kalian bisa banget pakai takaran sendok. Kemudian lanjut masukkan air dan aduk-aduk sebentar sampai cukup tercampur, lalu siap untuk dimasak. Oh ya, kalau untuk creamernya aku saranin kalian beli online aja karena harganya jauh lebih murah dan udah dapet yang premium. Apalagi buat kalian yang mau jualan, biar modalnya itu seminim mungkin. Lanjut ya, ini cairannya sudah mendidih, creamernya juga sudah larut kan, kelihatan perbedaannya. Dan ini kompornya bisa dimatikan. Nah, untuk cairannya kalian bisa tunggu sampai cairannya tuh benar-benar dingin atau sampai uapnya sudah setengah hilang. Tinggal dituang semua ke dalam baskom yang berisi cincau tadi. Kemudian aku aduk-aduk biar semuanya tercampur. Sekalian biar uapnya ini cepat hilang, jadi cairannya tuh cepat dingin. Nah, kalau sudah dipastikan dingin, ini kemudian siap untuk dikemas. Di sini aku kemas dengan botol volume 250 ml. Ini aku nggak isi sampai full ya. Dalam satu resep ini aku jadikan 5 botol volume 250 ml. Nah, ini sudah selesai aku kemas. Ini tinggal 4 botol aja karena 1 botolnya udah habis diminum. Rasa kopinya dapet, creamy walaupun gak pakai susu evaporasi ataupun susu UHT. Layak banget buat dijual. Ini kalau kalian coba pasti bakalan suka. Kemudian ini tinggal dimasukkan ke dalam kulkas aja. Kalau kalian mau penyimpanannya lebih lama, kalian bisa masukkan ke dalam freezer. Ini kalau kalian mau usaha minuman di bulan puasa, cocok banget dan praktis banget karena ini tinggal di stok aja. Semoga videonya bermanfaat, buatnya gampang, bahannya mudah, jadi jangan lupa buat dicoba. Hai semua, hari ini aku mau bikin ide jualan lagi. Kali ini untuk ide jualannya aku bikin sari kedelai atau banyak disebut juga dengan susu kedelai. Ini modal per botolnya nggak sampai 2000. Jadi apa aja bahan dan gimana cara buatnya? Langsung aja. Oh ya, jangan lupa seperti biasa untuk rincian modal dan juga keterangan bahan, kalian bisa klik di bawah judul, sudah aku tulis lengkap, jadi tinggal di screenshot aja ya. Nah, pertama di sini aku sudah siapkan sebanyak 500 gram kacang kedelai. Ini sebelumnya aku udah cuci bersih ya, sambil dibejek-bejek biar kulit dari kacang kedelainya ini lepas seperti ini. Kalau kacang kedelainya sudah dicuci bersih sampai airnya bening seperti ini, kemudian ini bakal aku diamkan selama semalaman. Dan setelah aku diamkan selama semalaman, ini kacang kedelainya sudah mengembang ya. Nah, sekarang ini bakal aku bejek-bejek sampai semua kulit dari kacang kedelainya ini lepas. Ini tipsnya biar nggak langu, pastikan untuk semua kulit kacang kedelai itu benar-benar dibersihkan. Jadi pastikan untuk kacang kedelainya ini pecah jadi 2 bagian karena itu menandakan kulitnya udah lepas. Ini aku bejek-bejek, aku remes-remes kayak gini biar kacang kedelainya ini kepecah jadi 2.
Dan proses ini memang agak lama karena perlu dilakukan berulang-ulang. Kalian bisa bilas berkali-kali untuk memastikan kulitnya ini benar-benar hilang. Karena biasanya nanti waktu ngebilas kedelai ini terus airnya dibuang, itu kulit dari kacang kedelainya ini bakal ikut kebuang, ikut hanyut sama air bilasan. Makanya perlu dilakukan berulang-ulang sampai memastikan kacang kedelainya ini benar-benar bebas dari kulit. Dan ini dia hasilnya setelah aku bilas berkali-kali. Ini bisa dilihat kacang kedelainya ini udah kepecah jadi dua ya. Biasanya kalau ada yang belum kepecah, itu kulitnya biasanya masih ada. Jadi kalau kalian lihat ada 1-2 bagian dari kacang kedelai yang belum kepecah, biasanya itu masih ada kulitnya, jadi kalian bisa bersihkan satu persatu. Selanjutnya ini bakal aku rebus dulu, langsung aja dimasak di atas api kompor dan tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, hitung 5 menit dari baru mendidih ya, karena kedelainya dimasukkan sebelum dari airnya mendidih. Jadi dihitungnya pas airnya baru mendidih sampai 5 menit, setelah itu baru dimatikan ya. Jadi biarkan kedelainya itu kena sama didihan air sampai 5 menit aja, sambil dibersihkan kotoran-kotoran atau buih-buih yang naik ke permukaan. Setelah 5 menit, kemudian kacang kedelainya boleh ditiriskan dan lanjut ini bakal aku blender dulu. Ini aku bakal blender, aku bagi jadi 3 bagian. Dan masing-masing blenderan ini aku kasih sebanyak 500 ml air. Ini bakal aku blender sampai benar-benar halus. Setelah halus, lanjut aku siapkan baskom, lalu tinggal dimasukkan aja hasil blenderannya ke dalam baskom seperti ini. Kalian bisa ulang proses pemblenderan dari sisa kacang kedelai yang belum diblender dan kumpulkan di satu baskom seperti ini. Lanjut saring hasil blenderannya. Ini aku pakai saringan biasa. Lubangnya agak cukup besar ya, jadi sari-sari yang halus ini masih bisa keluar. Dan aku saranin kalau kalian mau bikin dalam jumlah banyak, kalian harus punya saringan khusus yang biasanya buat saring susu kedelai atau saringan tahu. Karena di sini saringannya kecil, jadi harus diulang berkali-kali. Dan tipsnya juga harus digoyang-goyangin. Kalau enggak, biasanya tuh airnya lama turun. Jadi mesti digoyang-goyang ya. Dan kalau sudah dipastikan untuk ampas dari kedelainya ini udah berkurang cukup banyak, jadi masih yang ampas kecil-kecilnya aja, kalian bisa pakai saringan teh atau saringan kain. Intinya di sini hasil saringannya tuh harus benar-benar bebas dari ampas kedelai. Oh ya, ini untuk saringan kainnya biasanya aku pakai buat saringan teh, jadi warnanya agak gelap ya, karena aku sering banget pakai buat saring teh. Dan kalau sudah dipastikan hasil dari saring kedelainya ini udah benar-benar bebas dari ampas, lanjut aku tambahkan sebanyak 1,5 liter air, jadi untuk total air yang dipakai sebanyak 3 liter aja. Dan kalau sudah, ini kemudian aku masak sambil terus diaduk ya, biar bagian bawahnya nggak gosok. Nah, kalau cairannya sudah mulai panas dan hampir mendidih ya, bisa dilihat dari uapnya itu udah mulai kelihatan. Ini aku tambahkan dengan garam dan tambahkan juga dengan gula pasir. Kalau sudah, lanjut diaduk-aduk lagi sampai gula dan garamnya larut. Dan ini aku masak sampai mendidih. Biar hasil cairannya tuh lebih bersih, buih-buih seperti ini nih bisa dibuang ya. Nah, ini cairannya sudah mendidih, ini boleh dimatikan ya apinya dan tunggu sampai benar-benar dingin. Setelah cairannya benar-benar dingin, biasanya di permukaannya itu ada kulit ya. Ini kulitnya bisa diangkat, dibuang aja biar cairannya ini benar-benar bersih. Oh ya, untuk saringannya ini pastikan pakai saringan yang lubangnya itu kecil-kecil. Selanjutnya untuk kemasan, di sini aku sudah siapkan botol ukuran 250 ml yang kecil dan yang besar ukuran 330 ml, sudah dengan tutup ya. Ini harganya murah banget, kalian bisa lihat ya di bawah judul sudah aku tulis gimana aku belinya biar kalian tahu harganya berapa. Lanjut tinggal dikemas aja, tinggal masukkan cairan kedelainya ke dalam botol. Dan ini dia hasilnya, dari satu resep ini jadi sekitar 13 botol ukuran 250 ml. Sebelumnya aku cuma ngingetin, kalau kalian mau kemas di dalam botol seperti ini, pastikan untuk cairannya itu sudah benar-benar dingin ya, biar nggak cepat basi. Dan ini satu botolnya ini modalnya nggak nyampe 2000. Untuk lebih jelasnya, aku tulis rincian modalnya di bawah judul ya, jadi kalian bisa tentukan mau jual harga berapa, yang penting tidak jual di bawah harga modal. Ini bisa tahan lama kalau disimpan di dalam freezer. Aku udah coba ya, masukkan ke dalam freezer, terus aku tunggu suhu ruang, dia tetap masih ada es batunya, dan tekstur dari sari kedelainya ini jadi creamy. Nah, ini kalian tinggal pilih sendiri ya, kalau mau kemasannya lebih besar, kalian bisa pakai botol kemasan 330 ml. Ini buatnya gampang banget, bahannya juga mudah, jadi jangan lupa buat dicoba. Hai semua, hari ini aku mau bikin ide jualan lagi. Kali ini untuk ide jualannya aku bikin es pandan susu atau es susu pandan, atau bisa juga disebut dengan es susu lumut, terserah ya mau disebut kayak gimana aja. Yang penting rasanya enak dan layak banget buat dijual.
Ini modalnya cuma 3 ribuan aja, jadi apa aja bahan dan gimana cara buatnya, langsung aja. Oh ya, jangan lupa untuk rincian modal dan takaran resep lengkapnya, kalian bisa klik di bawah judul, sudah aku tulis lengkap, jadi tinggal di screenshot aja ya. Nah, pertama di sini aku sudah siapkan gula pasir. Untuk gula pasirnya di sini 1 sendok makan rata, berat 10 gram. Jadi kalau kalian nggak punya timbangan, bisa banget pakai takaran sendok seperti ini. Karena di sini untuk takaran gulanya aku pakai 150 gram, jadi tinggal disendok 15 sendok makan rata. Lanjut siapkan panci masak dan masukkan gula pasirnya. Kemudian tambahkan 1 bungkus Nutrijel tanpa rasa. Ini untuk Nutrijelnya aku pakai kemasan yang besar, yang 15 gram. Kalau sudah, tinggal diaduk-aduk sebentar. Lanjut tambahkan air. Kemudian aku tambahkan beberapa tetes pasta pandan. Nah, kalau sudah, tinggal diaduk-aduk dulu sampai cukup tercampur, lalu ini siap untuk dimasak. Ini aku masak di atas api kompor sambil diaduk. Ini aku masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, apinya boleh dimatikan dan ini tinggal dituang ke dalam baskom. Nah, ini aku sudah siapkan baskom, kemudian untuk cairan Nutrijelnya tinggal dituang aja. Ini sengaja aku tuang agak tinggi biar sekalian uap panasnya cepat hilang. Biar tidak terlalu panas, ini cairan pudingnya aku aduk-aduk, aku kocok-kocok pakai whisk seperti ini. Kalau uap panasnya sudah cukup berkurang, tinggal dimasukkan es batu. Nah, ini aku sengaja uap panasnya dihilangkan dulu sebagian, biar nggak terlalu banyak pakai es batu. Nah, kalau es batunya sudah masuk, biasanya cairan Nutrijelnya ini bakal cepat banget mengeras, jadi biar teksturnya ini kecil-kecil kayak lumut, ini dikocok-kocok aja, diaduk terus kayak kocok telur. Nah, kalau teksturnya sudah kecil-kecil seperti ini ya, seperti lumut, ini disisihkan dulu. Lanjut, aku bikin kuahnya dulu. Di sini aku pakai creamer bubuk. Di sini 1 sendok makannya nggak munjung dan nggak rata banget, dia beratnya 10 gram ya. Jadi kalau kalian nggak punya timbangan, bisa banget pakai takaran sendok makan seperti ini. Aku sudah siapkan panci, kemudian masukkan creamer bubuknya. Untuk creamer bubuknya ini harganya hemat banget, udah dapat yang premium. Aku udah cantumin di mana tempat aku beli creamer bubuknya. Kemudian masukkan kental manis. Kemudian terakhir tambahkan dengan air. Ini air biasa ya, air putih. Tapi di mangkok ini tadi aku udah pakai kental manis. Jadi biar nggak mubazir kental manisnya, biar sekalian dibilas. Kalau sudah, selanjutnya ini bisa diaduk-aduk dulu sebentar ya. Biar semua bahan tercampur. Ini untuk creamer bubuknya memang agak susah larut. Karena ini pakai air biasa, bukan air panas. Jadi aku aduk-aduk sebentar biar semua bahan cukup tercampur. Ini jangan khawatir ya, untuk creamer bubuknya memang dia rada susah larut, tapi kalau nanti airnya sudah panas, dia bakal benar-benar larut. Nah, ini airnya udah mendidih, lihat sendiri, ini creamernya juga udah larut. Kalau sudah mendidih seperti ini, apinya boleh dimatikan, dan ini disisihkan dulu, tunggu sampai benar-benar dingin. Untuk kemasannya di sini aku sudah siapkan botol kemasan. Ini ukuran 250 ml. Ini per piecesnya murah banget, nanti aku cantumin di mana tempat aku beli. Biar lihat harganya berapa. Dan botolnya juga udah sama tutup, jadi aman banget. Pakai kemasan botol kayak gini juga bikin produk kelihatan lebih menarik. Langsung aja, ini bakal aku kemas. Pertama aku masukkan jelinya dulu. Untuk jelinya ini aku kasih setengah bagian dari botol ya. Ini tenang aja, walaupun jelinya banyak, tapi kalau nanti diminum, itu dia cepet lumer. Nah, kalau jelinya sudah dituang, selanjutnya tinggal dituang aja cairan yang sudah dibuat tadi. Tapi ingat ya, pastikan untuk cairannya atau kuahnya ini sudah dalam keadaan benar-benar dingin. Oh ya, kalau kalian mau langsung gabung antara cairan dan jeli juga boleh banget. Jadi nanti kalau sudah diaduk-aduk tinggal dituang aja ke dalam botol. Tapi kalau mau dipisah seperti ini juga boleh. Jadi sesuai selera aja ya. Oh ya, untuk satu resep ini jadinya sekitar 8 botol ukuran 250 ml. Kalian bisa lihat rincian modal yang sudah aku cantumin di bawah judul, jadi tinggal di screenshot aja, nanti bisa diperkirakan kalian mau jual berapa. Karena aku sudah sertakan kira-kira untuk modal dalam satu kemasan ini berapa. Jadi kalian bebas mau jual berapa aja, yang penting tidak di bawah modal. Nah, ini setelah diaduk ya, perbedaannya sebelum diaduk dan setelah diaduk.
Tapi kalau kalian mau campur sekaligus di satu wadah antara jelly dan kuahnya, itu boleh banget. Jadi tinggal dimasukkan aja ke dalam botol setelah semua bahan tercampur. Untuk rasanya, ini rasanya milky banget, nggak perlu ditambahkan es batu ya, karena manisnya udah pas, jadi tinggal ditaruh di dalam kulkas aja. Ini bisa di stok, jadi tinggal langsung dijual aja kalau sudah dalam keadaan dingin. Buatnya gampang, bahannya mudah, jadi jangan lupa buat dicoba.